Assalamualaikum, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Super Ente. Eh, Sore ini yang sedang menyiapkan teh ataupun kopi yang sudah dihidangkan ya, daripada melongo, ngelamun lebih baik menyaksikan Super Ente. Ini ya, lama kembali tak bertemu, tak berjumpa, tak bersuara ya, Super Ente ya, karena sibuk. Di sore hari ini pastinya sudah tahu ya, ini pohon apa ya, sudah tahu ya, daripada melongo ya. Insya Allah mungkin Super Ente bisa memberikan eh, berita menarik atau hal yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, sore hari ini saya menjumpai ini cabai ya. Cabai ini cabai hijau keriting ya. Cabai hijau keriting. Ini cabai tapi ya ini kan udah kelihatan. Nah, ini ya cabai hijau keriting ya. Cabai hijau yaitu rasanya yang tidaklah pedas sekali ya, tapi sedang-sedang saja. Eh, apa? Sedang-sedang saja pedasnya ya, gitu. Tapi cabai hijau ini banyak manfaatnya ya. Ini banyak manfaatnya. Tentunya yang lagi diare ya, ataupun yang lagi kalau diare sih memang nggak boleh makan pedas-pedas dulu ya. Yang yang suka punya penyakit lambung, yang masih punya penyakit lambung nggak suka lah. Pastilah penyakit semuanya nggak suka ya. Tadi keliru ya, keliru kata-kata saya. Ya ini ya, pohon cabai, pohonnya segar-segar dan ini buahnya juga lumayan banyak ya. Masalahnya ini antara daun dan cabainya ini hampir sama hijaunya, jadi nggak kelihatan. Sebenarnya ini banyak sekali buahnya ya. Cabai hijau rasanya yang sedang-sedang saja, ini pas sekali untuk yang punya penyakit lambung ya. Jadi kan kalau penyakit lambung kan tentunya tidak boleh makan pedas ya. Tapi yang namanya cabai hijau atau lombok hijau ini ya, bukanlah bisa meredakan penyakit lambung ini tidak. Cuman kalau penyakit lambung itu kan mengurangi pedas ya, asam, pedas, es ya, gitu-gitu ya. Yang ini kalau ini kan nggak begitu pedas, jadi kan bisa dimanfaatkan. Misalkan punya penyakit lambung itu nggak boleh makan pedas. Tapi cabai ini kan nggak pedes ya, pedesnya hanya rengit-rengit sedang-sedang saja ya, yaitu hanya satu ataupun dua kan. Jadi eh, apa bisa menghangatkan badan dan tentunya yang punya penyakit lambung itu bisa untuk mengkonsumsi karena ini tidaklah pedas sekali ya. Jadi dua ataupun satu nggak apa-apa ya. Ini jadi diperbolehkan makan sambal lombok hijau. Masalahnya nggak pedas ya. Kedua kalinya bisa apa menghangatkan badan. Ketiga, keempatnya bisa untuk memasak pepes. Terus sayur sayur pindang ya. Sayur pindang ya. Ikan itu ya, ikan tongkol itu kan sedapnya dengan cabai hijau ya. Kalau nggak ada cabai hijaunya kurang sedap ya. Ya ada cabai rawitnya, tapi yang agak banyak kalau nyayur tongkol itu ya santannya yang agak kental sama dikasih cabai hijau. Tentunya teman-teman semua sudah tahu, tapi daripada melongo atau ngelamun ya dirasuki setan ya.
Lebih baik menonton Super Ente ya. Di samping bisa untuk memepes, terus nyayur tongkol, terus, bisa untuk menumis pula, ditumis ya, ditumis sama, tahu ya, tahu putih maupun tahu kuning ini bisa. Kalau pepes itu kan kalau memakai, cabai hijau itu kan pasangannya kemangi ya, daun kemangi ya. Tapi dikasih, cabai jemprit, nah atau cabai rawit ya. Kalau di desa itu kan namanya cabai rawit itu namanya cabai jemprit, gitu ya. Kalau untuk memepes itu pasangannya kemangi ya. Tongkol, memasak tongkol ada cabai hijau sama cabai rawit. Cabai rawitnya sedikit aja ya. Kalau cabainya banyak itu khas cabai hijaunya itu rasanya hilang ya. Jadi cabai rawitnya itu sedikit aja. Jadi yang agak diperbanyak itu kalau misalkan cabai hijau semua ya kurang pas. Kalau cabai hijau semuanya kurang sedap. Ya, jadi untuk pemantap cabai rawitnya itu ya. Ya, cabai hijau, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, ya gitu ya. Terus kelapa parut lalu dicampur. Terus terasi dan garam dan penyedap secukupnya gitu aja. Penyedapnya jangan sampai banyak-banyak ya, nggak enak kalau penyedap itu kebanyakan itu nggak enak ya. Karena ikan tongkol sendiri itu sudah memiliki rasa khas gurih-gurih gitu ya. Jadi kalau kebanyakan micin ataupun penyedap itu enak rasanya ya. Jadi sedikit saja ya. Gitu ya. Bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit kok cabai keriting, cabai rawit dan cabai hijau. Terus dikasih terasi gitu ya. Kasih terasi, garam, gula dan penyedap rasa. Terus dicampur dengan kelapa parutnya. Setelah itu ikan tongkolnya ya itu dibungkus ikan tongkol dan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan ya dan dicampur dengan kelapa parut itu ya. Nah, itu dipepes dengan ikan tongkol gitu ya. Gitu dipepes, dibungkus dipepes dengan daun pisang ya. Dipepes terus dikukus, setelah dikukus sudah matang, diapakan selanjutnya? Dibakar ya. Nanti sedap sekali. Dan bisa untuk memasak sambal hijau bisa. Terus sayur pindang juga bisa. Ya, sayur pindang, ada santan, ada bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai rawit sedikit, ya, gula, garam, terasi, penyedap, santannya agak agak kental ya. Terus dikasih daun ya, daun melinjo gitu ya. Kalau misalkan dimasak bersama santan yang kental itu ya, ikan pindang itu ya. Ikan pindang yang ada di pasar-pasar itu ya. Ikan tongkol boleh nggak ya? Boleh ya. Itu namanya pindang tongkol. Kalau pindang biasa itu kan yang agak besar-besar itu ya. Agak besar. Gitu. Terus dikasih daun dimasak pakai api yang sedang. Gitu. Setelah sudah mendidih, ya. Tapi jangan lupa ya pindangnya tadi dimasukkan ke dalam santan, pindangnya juga sudah matang ya, digoreng dulu ya. Jadi pindangnya digoreng dulu ya kalau mau buat sayur ya. Pindangnya dan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai hijau ya. Kemudian dikasih tomat itu digoreng dulu ya. Setelah digoreng
Itu, dijadikan bumbu ya, sama saja ya. Tadi ya, yang bumbunya yang sudah diiris-iris dijadikan bumbu, kemudian digoreng, setelah digoreng sudah setengah matang lalu dikasih santan gitu. Santan, santannya kalau sudah mendidih baru bendangnya dimasukkan bersama daun dikasih salam. Nah, rasanya mantap sekali. Gitu ya. Makanya mungkin ibu-ibu sudah pintar semuanya ya, ya daripada ngelamun gitu ya, maaf ya. Ya ini ya cabenya sudah banyak sekali ya, banyak buahnya ya. Jadi cabai hijau kok cabai keriting. Cabai hijau ini banyak manfaatnya ya, tentunya untuk para kaum yang mempunyai penyakit lambung ini bisa bisa mengambil cabai hijau ya. Masalahnya itu agak aman karena itu tidak pedas cabai hijau ya. Nah kalau banyak ya pedas ya, maka dari itu kalau banyak ya pedas toh Bu. Nah adanya dikatakan nggak pedas ya itu kan dua-dua saja gitu ya. Tapi kalau sama-sama dua ya cabenya sama-sama dua, tapi kalau cabenya cabai rawit itu kan agak agak-agak tinggi pedesnya gitu, lebih tinggi yang rawit. Kalau hijau, cabai hijaunya ini pedesnya kan hanya pedes sedikit-sedikit gitu aja. Jadi pas untuk yang mempunyai penyakit lambung. Jadi apabila kok kepingin sekali nyayur pindang ya ataupun mepes itu kan kepingin sekali makan cabai ya cabenya cabai pakai cabai hijau saja ya gitu. Cukup sekian, terima kasih ya sudah menonton dan selamat sore dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain acara. Itu super ente. Assalamualaikum.